15 hari karena ini batas maksimal haid kan 15 hari bisa jadi atau nanti bisa ada kemungkinan darah itu sudah berhenti sebelum sampai 15 hari. Jadi masih termasuk haid. Tapi kalau memang ternyata setelah 15 hari ini setelah dia mandi juga ini sudah masih keluar, berarti itu nanti istihadah gitu ya. Tapi kali ini untuk bulan yang pertama, untuk di saat dia pertama kali mengeluarkan darah. Tapi kalau untuk bulan yang kedua, kan dimana misal dia tuh mengeluarkannya darah sama 2 bulan terus ini pertama kali dia keluar darah langsung 2 bulan nggak berhenti. Ini nanti benar di bulan pertama dia harus menanti 15 hari. Karena apa? Karena bisa ada kemungkinan nanti memang darah dia itu masih darah haid yang mana sebelum 15 hari bisa saja berhenti. Kan dia belum pernah mengeluarkannya sebelumnya. Ini masih pertama gitu. Kalau untuk ini berlanjut sampai bulan selanjutnya, maka untuk bulan selanjutnya ini dia nggak perlu nunggu sampai 15 hari. Karena apa? Ini nanti kalau sudah masuki bulan selanjutnya, dia kalau sudah memasuki bulan selanjutnya, ini nanti yang dia hukumi haid sehari semalam. Jadi mandinya nggak usah nunggu sampai 15 hari. Kalau sudah keluar darah sehari semalam, dia wajib mandi, kemudian sholat sampai seterusnya sampai ini darah nanti berhenti gitu. Agar dia tuh tidak memiliki kodokan sholat di bulan-bulan sebelumnya. Kan kalau semisal 1 bulan 30 hari, dia tetap menunggu darah berhenti atau beranggapan ini adalah haid atau dia belum mencari hukumnya, ini nanti kan bisa-bisa dia memiliki kodokan sholat tuh yang banyak banget gitu loh. Jadi kalau sudah masuki bulan kedua, itu nanti dia cukup menunggu sehari semalam darah. Setelah sehari semalam keluar darah ini nanti mandi, kemudian melaksanakan ibadah seperti umumnya. Hanya saja tata cara dia sholatnya seperti sholat orang istihadah itu. Itu untuk mubtadi'ah wairu mumayyizah. Akan saya lanjutkan ini tadi kan langsung masuk ke contoh, akan saya lanjutkan pembacaan hukum-hukumnya kalau menurut di ketentuan kitab seperti ini. Hukmuha utawi hukumi mustahadah mubtadi'atun ghairu mumayyizah. Iku haiduha utawi hati mubtadi'atun ghairu mumayyizah. Iku yaumun walailatun sedina sewengi. Waturuha utawi sucine mubtadi'ah ghairu mumayyizah iku tis'awa isrona 29 apane yauman dinane. In arifat lamun weruh sapa wong wadon waktan ing wektu ibtida idami kawitane metune getih. Jadi seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa yang dihukumi nanti adalah sehari semalam untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Itu yang dihukumi sehari semalam dengan catatan apa? Catatan dia ingat awal keluarnya darah. Jadi misal dia tuh ingat, memang benar-benar ingat dia keluar darah di tanggal 1. Di tanggal 1 pagi hari, itu dia kan ingat keluarnya di situ. Itu nanti yang dihukumi sehari semalam gitu. Nah nanti apabila dia tidak ingat gimana, tidak ingat keluarnya kapan? Kan biasanya ada ya yang orang tuh ngitungnya udah di akhir, kok belum berhenti ya, ini sudah seminggu lebih. Kadang ada yang seperti itu mengingat-ingat, ini keluarnya pas hari apa ya. Semisal dia sadar kalau dia itu sudah mengeluarkan darah sudah lama, misal udah kelewat 15 hari, dia lupa ini awalnya kapan gitu. Misal dia kerasanya sepertinya udah 2 minggu lebih, tapi lebihnya berapa dia nggak inget. Ini nanti dia tidak bisa dihukumi seperti mubtadi'ah mumayyizah. Akan tetapi nanti dia dihukumi seperti mutahayyirah, yaitu wanita yang bingung. Bingung karena dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu awalnya. Adat juga belum ada ya. Kalau mutahayyirah kan kenapa dinamakan wanita bingung? Karena dia tidak ingat apapun adatnya, kadarnya biasanya berapa awalnya dia nggak ingat sama sekali gitu loh. Nanti orang yang sama, orang yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah ketika meskipun ini dia tuh belum pernah mengalami tapi dia lupa awalnya kapan, ini nanti hukumnya dia itu dilarikan sama seperti hukum seorang mustahadah mutahayyirah.
Ini untuk penjelasan mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi saya anggap untuk mustahadah mubtadi'ah baik yang mumayyizah atau ghairu mumayyizah, saya anggap ini cukup ya, cukup sampai di sini. Insya Allah sudah bisa memahamkan. Bila nanti ada kesalahan, kan saya sudah sering bilang kalau di sini tuh forumnya kita sharing gitu loh untuk membahas bersama gitu. Jadi jika ada kesalahan mohon diingatkan. Untuk sebelum saya lanjutkan, bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika dari Kediri, mau bertanya. Apa perbedaan fikih antara haid mubtaidah ghairu mumayyizah dan haid normal dalam hubungan suami istri dan ibadah lainnya? Mohon maaf, bisa diulang. Apa perbedaan fikih antara haid mubtadi'ah ghairu mumayyizah dan haid normal dalam hubungan suami istri dan ibadah lainnya? Apa perbedaan haidnya ghairu mumayyizah dengan haid dengan fikih? Fikih maksudnya haidnya ghairu mumayyizah dengan ghairu mumayyizah dengan fikih. Dengan fikih hubungan suami istri secara normal untuk kegiatan ibadah. Ya. Saya ulangi ya pertanyaannya tadi, Pak, apa perbedaan haidnya ghairu mumayyizah dengan fikih dalam hubungan suami istri ketika dalam menjalankan ibadah seperti itu kan ya? Yang dimaksud di sini kalau saya pahami dari pertanyaan yang diajukan itu apa hal-hal yang boleh dilakukan atau ibadah yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk yang mubtada ghairu mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah dengan orang yang mengalami hubungan suami istri. Maksudnya kalau di sini yang saya paham ya, ini untuk head biasanya kan maksudnya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk orang yang junub atau orang yang udur karena head ataupun karena dia mengalami junub gitu kan, mengalami hubungan suami istri. Ini tuh sama, hampir sama. Gini, hal-hal yang dilarang seperti yang tidak diperbolehkan untuk orang haid itu juga sama diperlakukan untuk orang yang mengalami junub. Jadi seperti dia tidak boleh melaksanakan sholat, menyentuh mushaf, puasa seperti itu. Cuma bedanya gini, kalau untuk orang haid atau orang mengalami siklus menstruasi seperti ini, itu dilarangnya kan selama dia masih mengeluarkan darah haid gitu loh maksud saya. Yang saya pahami dari yang pertanyaan ini tadi tuh apa hal-hal atau ibadah yang boleh dilakukan, perbedaannya tuh apa antara orang haid ghairu mumayyizah sama yang ini tadi junub itu kan, itu tuh sama seperti tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan puasa, menyentuh mushaf, beriktikaf di dalam masjid, tawaf seperti ini sama. Tapi ada perbedaannya tuh di sini. Kalau mengalami haid ya, ini nanti batasnya tuh sampai kalian suci, benar-benar kalian tuh suci dan sudah melaksanakan mandi besar gitu. Kalau untuk orang berjunub kan ketika kalian maksudnya sudah selesai dengan urusan itu, kalian mandi itu setelah mandi besar, mandi junub itu udah bisa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa gitu, enggak menunggu berhari-hari. Tapi kalau kalian memang belum mandi besar atau belum bersuci, itu sama, hukum itu juga masih berlaku. Cuman kalau untuk orang junub karena jima itu mah setelah selesai kan memang harus diwajibkan mandi untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kalau untuk haid itu kan kita nggak bisa menghentikannya, itu sudah secara biologis, sudah jalannya takdir Allah gitu loh, berhentinya darah kita nggak ada yang tahu, jadi nggak bisa kita kendalikan gitu. Kalau bedanya kalau junub itu bisa kita kendalikan, kita mau sucinya kapan. Seharusnya kalau orang-orang hukum mengerti, dia paham hukum. Setelah selesai kan hendaknya dia segera bersuci, kemudian melaksanakan kewajiban yang
seharusnya dilakukan. Seperti misalnya